Tempat-tempat paling dingin di dunia adalah wilayah yang mengalami suhu ekstrim rendah, seringkali mencapai titik beku, atau bahkan jauh di bawah 0 derajat Celcius. Suhu yang sangat rendah ini terjadi karena berbagai faktor geografis dan atmosfer, termasuk ketinggian, letak lintang, tekanan udara, dan pola angin. Di daerah-daerah ini, musim dingin bisa berlangsung selama berbulan-bulan tanpa sinar matahari, dan udara kering serta angin kencang membuat suhu terasa lebih menusuk. Kondisi ini membentuk lingkungan yang keras, yang sangat menantang bagi manusia, maupun makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Faktor utama yang menyebabkan suhu ekstrim dingin adalah kedekatan dengan kutub, baik kutub utara maupun selatan. Wilayah-wilayah ini menerima sangat sedikit sinar matahari selama musim dingin, atau bahkan mengalami malam kutub, di mana matahari tidak terbit selama berminggu-minggu. Tanpa pemanasan dari sinar matahari, suhu permukaan tanah dan udara menurun drastis. Selain itu, karena sinar matahari datang dalam sudut rendah, energi panas yang diserap pun sangat minim. Selain tempat terdingin, ada juga tempat terpanas. Tempat paling panas di dunia, merujuk pada wilayah yang mengalami suhu ekstrim tinggi secara konsisten, seringkali melampaui batas kenyamanan manusia. Wilayah semacam ini terbentuk akibat kombinasi faktor geografis, atmosfer dan geologis yang unik, menghasilkan suhu permukaan tanah maupun udara yang sangat tinggi, bahkan bisa melampaui 50 derajat Celcius. Kondisi ekstrim ini tidak hanya memengaruhi kehidupan manusia, tetapi juga memengaruhi flora, fauna, dan bentuk ekosistem di sekitarnya. Secara ilmiah, panas ekstrim terjadi karena beberapa sebab utama. Pertama, sinar matahari yang langsung menyinari permukaan tanpa adanya banyak tutupan awan akan menghasilkan radiasi matahari maksimal. Jika tanah atau pasir memiliki warna cerah, maka panas akan dipantulkan kembali ke udara. Namun jika berwarna gelap, maka panas akan diserap dan tersimpan lebih lama, meningkatkan suhu permukaan. Yang kedua, kurangnya vegetasi menyebabkan sedikitnya proses evapotranspirasi, yaitu pelepasan uap air dari tumbuhan ke atmosfer, yang biasanya membantu mendinginkan suhu udara. Kehidupan di Oymyakon. Penduduk Oymyakon sebagian besar adalah orang Yakut, etnis asli Siberia serta keturunan Rusia yang sudah tinggal di sana sejak era Soviet. Mereka telah beradaptasi secara luar biasa terhadap lingkungan beku. Salah satu kunci keberlangsungan hidup di tempat ini adalah rumah meringgu mereka, yang dibangun dengan insulasi sangat baik, biasanya dari kayu tebal, dan lapisan tambahan yang menjaga panas tetap di dalam. Aktivitas sehari-hari di Oymyakon sangat bergantung pada musim. Selama musim dingin, suhu yang bisa mencapai -60 membuat banyak kegiatan di luar ruangan terbatas. Sekolah-sekolah biasanya tetap buka kecuali suhu turun di bawah -52. Dalam kondisi seperti itu, tubuh manusia bisa mengalami frostbite hanya dalam hitungan menit, jika tidak dilindungi dengan pakaian yang tepat. Oleh karena itu, warga Oymyakon memakai pakaian dari bulu binatang asli, seperti bulu rusa, yang terbukti jauh lebih efektif daripada pakaian sintetis modern. Transportasi di Oymyakon juga penuh tantangan, mobil harus dinyalakan terus-menerus saat musim dingin, karena jika dimatikan mesin akan membeku, dan sulit dihidupkan kembali. Beberapa orang menggunakan mobil Soviet lama seperti UAZ dan Lada, yang lebih tangguh dalam cuaca ekstrim dibanding kendaraan modern. Dasht-e-Lut, Iran. Dasht-e-Lut, atau dikenal juga sebagai Gurun Lut, adalah salah satu gurun paling ekstrim di dunia yang terletak di Iran bagian tenggara. Gurun ini membentang di Provinsi Kerman dan Sistan Baluchestan, mencakup area seluas lebih dari 51.800 km persegi. Dasht-e-Lut terkenal bukan hanya karena keindahan lanskapnya yang luar biasa, tetapi juga karena statusnya sebagai salah satu tempat terpanas di bumi. Dasht-e-Lut telah tercatat oleh NASA sebagai lokasi dengan suhu permukaan tertinggi yang pernah diukur di planet ini. Pada tahun 2005 suhu permukaan tanah di gurun ini mencapai 70,7 derajat Celcius. Ini bukan suhu udara, melainkan suhu tanah yang menunjukkan betapa ekstrimnya kondisi iklim di sana. Temperatur ekstrim ini terjadi karena tidak adanya vegetasi, kelembaban yang sangat rendah, dan paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama. Meskipun disebut gurun, Dasht-e-Lut bukan hanya hamparan pasir biasa.
Gurun ini memiliki lanskap yang sangat beragam dan unik, mulai dari dataran garam, bukit pasir raksasa hingga formasi batuan alami yang menyerupai kastil dan menara. Kehidupan di Das Elut. Secara umum kehidupan manusia tidak menetap di dalam Das Elut. Tidak ada pemukiman permanen, rumah atau aktivitas pertanian, karena kondisi tanahnya yang kering dan kandungan garam yang tinggi membuatnya tidak subur. Selain itu curah hujan tahunan di kawasan ini sangat rendah, bahkan beberapa bagian gurun ini tidak menerima hujan selama bertahun-tahun. Namun meski tampak sepi dan mati, kehidupan tetap menemukan jalannya. Beberapa bentuk kehidupan mikroba berhasil bertahan di dalam celah batu dan tanah kering. Para ilmuwan telah menemukan mikroorganisme ekstremofilik, yakni mikroba yang mampu bertahan hidup di kondisi ekstrim, seperti suhu tinggi, kekeringan dan kadar garam yang tinggi. Kehadiran mikroorganisme ini menjadi titik terang bagi riset astrobiologi, karena membantu ilmuwan memahami kemungkinan adanya kehidupan di planet lain, dengan lingkungan keras seperti Mars. Hewan besar tidak ditemukan secara permanen di dalam gurun ini, namun hewan-hewan seperti kalajengking, serangga tahan panas dan reptil kadang terlihat di pinggiran gurun, atau bergerak cepat mencari tempat berteduh. Manusia dan teknologi beradaptasi luar biasa untuk bertahan di tempat paling ekstrim. Di daerah dingin seperti Arktik, manusia memakai pakaian berlapis, rumah berinsulasi tinggi, dan kendaraan salju. Teknologi pemanas serta bahan bakar khusus sangat vital. Di daerah panas seperti gurun, penduduk menggunakan pakaian longgar, rumah dari tanah liat yang menyerap panas, serta sistem pendingin modern. Teknologi seperti panel surya dan AC hemat energi membantu kelangsungan hidup. Adaptasi biologis dan inovasi teknik menjadi kunci utama untuk bertahan di suhu ekstrim, yang bisa membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, inovasi teknologi seperti sistem pendingin berbasis energi surya, pakaian pintar pengatur suhu, serta kendaraan tahan panas atau dingin menjadi solusi jangka panjang. Adaptasi biologis juga muncul, seperti peningkatan ketahanan tubuh terhadap suhu ekstrim pada masyarakat yang telah tinggal selama generasi di lingkungan tersebut. Kombinasi antara pengetahuan lokal, inovasi teknologi, dan strategi bertahan hidup menjadi bukti bahwa manusia mampu hidup, bahkan di lingkungan paling ekstrim sekalipun di planet ini.